Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Yayan Miftahul Nazar dari Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Ambon. Di sini saya akan membuat video materi untuk memenuhi tugas dari ibunda kami, Ibu Rosita Teuhayo. Di sini saya akan membahas tentang apa itu mudharabah. Mudharabah secara bahasa berasal dari kata al-darb yang berarti berpergian atau berjalan. Selain kata al-darb disebut juga qirad yang berasal dari al-qardu yang berarti potongan. Secara istilah menurut para fuqaha, mudharabah adalah akad antara dua pihak saling menanggung. Salah satu pihak menyerahkan hartanya pada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan atau kesepakatan awal. Ada dasar hukum mudharabah. Yang pertama dari Al-Quran dan kedua dari hadis. Yang pertama dari Al-Quran terdapat dalam surat Al-Muzammil ayat 20 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah, yang artinya dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia dari Allah. Yang kedua dari hadis Nabi SAW dari Suhaib radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya ada 3 perkara yang diberkati, yaitu jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan selai untuk keluarga dan bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya ada rukun mudharabah. Rukun mudharabah itu ada 6. Yang pertama, pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya. Yang kedua, orang yang bekerja atau mudarib. Selanjutnya akad. Yang keempat, mal, yaitu harta pokok atau modal. Yang kelima, amal, yaitu pekerjaan. Yang keenam, keuntungan. Ada syarat-syarat mudharabah. Yang pertama, mudharabah dianggap syah ketika modal atau barang berbentuk uang tunai. Yang kedua, orang yang melakukan akad adalah orang yang mampu melakukan pengelolaan modal tadi. Yang ketiga, modal harus diketahui dengan jelas. Yang keempat, keuntungan yang akan dibagi harus jelas. Yang kelima, lafaz harus jelas. Yang keenam, mudharabah bersifat mutlak, artinya tidak dibatasi baik oleh ruang maupun waktu. Kedudukan mudharabah. Hukum mudharabah berbeda-beda karena adanya perbedaan keadaan, maka kedudukan harta yang dijadikan mudharabah juga tergantung pada keadaan. Mudharabah bisa berubah menjadi al-wakalah ketika pengelola mendapat izin dari pemilik modal untuk mengelola modal tersebut. Mudharabah juga bisa berubah menjadi al-wadi'ah ketika harta tersebut berada di bawah kekuasaan pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya. Ditinjau dari segi akad, mudharabah terdiri dari dua pihak, maka dapat dikategorikan dalam akad syirkah karena adanya kerjasama antara dua pihak dalam hal keuntungan. Ditinjau dari segi keuntungan yang diterima oleh pengelola harta, pengelola mengambil upah sebagai bayaran atas tenaga yang dikeluarkan, sehingga mudharabah dapat dikatakan juga sebagai ijarah. Apabila pengelola modal mengingkari ketentuan mudharabah, maka terjadi kecacatan dalam mudharabah sehingga penguasaan harta tersebut dapat dianggap sebagai gosok atau mencuri. Contoh dari mudharabah, ketika saya meminjamkan uang kepada Anda nilai 10 juta. Dalam kesepakatan awal, apabila nanti ada keuntungan bisa dibagi. Saya keuntungan 10 juta, saya akan memberikan Anda sebesar 60% dan saya 40%. Dari akhir kerjasama nanti, Anda bisa mengembalikan modal awal tadi senilai 10 juta, sehingga keuntungan yang nanti keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan awal.
Saya akan memberikan contoh akad mudharabah. Misal sohibul mal atau pemberi harta memberikan modal kepada mudarib atau pengelola harta sebesar misalnya 20 juta. Si mudarib ini mengelola uang 20 juta itu hingga akhir kerjasama. Nah, setelah akhir kerjasama yang telah disepakati oleh kedua pihak, maka si mudarib ini mengembalikan modal awal sebesar 20 juta kepada sohibul mal. Setelah itu, dari pengelolaan uang tadi terdapat keuntungan. Misalnya keuntungannya 10 juta, maka dibagilah keuntungan itu, terserah dari kedua pihak ini mau dibagi berapa. Misalnya sohibul mal mendapat 60, kalau 60%, sedangkan mudarib mendapat 40%, maupun bisa juga 80-20 atau 50-50, itu terserah dari kesepakatan awal. Yang penting modal awalnya dikembalikan secara utuh 20 juta. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bisa kita pahami bersama dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.